Ya, pemirsa, ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Saya kembali lagi ke Pak Qurtubi. Pak Qurtubi, jadi kira-kira harus diapakan informasi yang kita ketahui dari Pak Sudirman Said ini? Mestinya beliau itu harus segera mengklarifikasi dan kalau memang betul, bawa aja ke ranah hukum. Oke. Satu. Kedua, memang masalah Freeport ini tidak hanya gonjang-ganjing soal saham kosong, juga rencana IPO. Ya, kami khususnya itu enggak sepakat kalau divestasi melalui IPO, karena lewat IPO ini bisa saja pemilik yang dari Amerika ini menyebar uang dengan menggunakan PT Angin Ribut, PT apa itu untuk membeli saham itu. Dan jadi kemudian pemiliknya mereka lagi sebenarnya. Nah, seyogianya itu BUMN di bidang pertambangan. Nah, hal-hal seperti ini masuk hal-hal yang perlu Komisi 7 itu perhatikan dengan seksama dalam rangka tugas pengawasan yang menurut pendapat saya sebaiknya dibentuk pansus, tidak hanya menyangkut saham kosong kepada pihak tertentu, juga masalah IPO, masalah Freeport lah secara umum. Perlu ada pansus sehingga bisa tuntas kita buka secara transparan. Oke, Pak Qurtubi, ada rencana itu solusinya seperti itu. Ada rencana untuk kemudian memanggil Pak Sudirman terkait informasi ini dari DPR? Oh ya pasti. Begitu reses selesai tanggal 16, kami akan usulkan agar ada raker dengan Menteri SDM khusus tentang masalah Freeport ini. Saya berhak mengusulkan ke pimpinan Komisi 7. Targetnya apa? Sampai membuka nama atau seperti apa, Pak? Ya, kita lihat saja nanti bagaimana untuk informasi yang berseliweran ini kita buka, dan kalau ada yang melanggar hukum serahkan ke KPK. Termasuk kalau itu ternyata orang-orang Komisi 7 juga sendiri? Termasuk siapapun. Termasuk siapapun kita dorong untuk KPK masuk. Oke, baik. Saya ke Pak Marwan. Pak Marwan, silahkan closing statement. Kira-kira dalam bayangan Anda harus diapakan informasi Pak Sudirman ini agar kemudian tidak cuma jadi pernyataan kontroversial semata? Ya, kita harus kembali kepada sejarah Freeport ini, bahwa ini mulai dari tahun 67, lalu produksi tahun 70, kita sudah dijajah katakan karena memang pendapatan itu tidak sebanding dengan kita sebagai pemilik selama 50 tahun, setengah abad nanti di 2021. Karena itu ke depan kita harus mendapatkan yang terbaik melalui tadi ada 5 hal yang saya ungkap, tapi tetap dengan catatan bahwa kita terbuka untuk tetap kerjasama, lalu proses renegosiasi ini berlangsung secara transparan, lalu semua informasi termasuk tadi yang diungkap Pak Rizal Ramli 5 miliar, ini harus benar-benar dikapitalisasi. Karena ini bukan uang kecil, dengan kurs sekarang ini bisa sampai 80 triliun, jadi sangat besar. Jadi apa yang terjadi dengan ungkapan Pak Sudirman ini juga harus menjadi alat kita untuk melakukan negosiasi, supaya tadi target-target yang saya sebut itu bisa tercapai. Oke, baik. Ya. Singkat saja saya kembali ke Pak Qurtubi. Ada statement beberapa saat yang lalu di media online, Ketua DPR Setia Novanto meyakinkan bahwa tidak ada anggota DPR yang mencatut nama Presiden. Komentar Anda? Mudah-mudahan itu betul. Saya pribadi akan sangat kecewa sekali kalau ada anggota Dewan yang memanfaatkan situasi ini. Tapi kita minta nanti Pak Menteri SDM yang membukakan itu, beliau pasti punya data akurat. Ya. Siapakah orangnya, silakan kita nanti akan kemukakan kepada Menteri yang bersangkutan. Nah, kita tidak menuduh si A, si B, si C, tidak. Kalau memang ada data siapapun, kita akan kemukakan. Oke, baik. Ada yang sangat strategis dan penting. Kita sangat berharap supaya Pak Jokowi tidak lagi mengulang kelakuan pemerintah masa lalu. Itu harus diputus. Bahwa ke depan kita harus berdaulat, dan untuk itu Pak Jokowi nyatakan sikap yang saya sebut tadi, bahwa kita harus ini, dan lakukan dengan transparan dan dengan berani, tanpa mau dikendalikan atau ditekan oleh Freeport. Ini sangat penting. Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa seperti itu, bisa berani dan bisa lepas dari tekanan. Betul. Terima kasih Pak Marwan dan Pak Qurtubi untuk waktunya bersama kami.